Tika. Ini nih, tadi aku tentang baca berita-berita kan, hak cipta. Nah, kamu tahu nggak apa sih itu hak cipta? Oh iya, oh hak cipta ya. Nah, aku jelasin sedikit ya apa sih itu hak cipta. Hak cipta ini agak berbeda nih dengan merek dan paten. Kalau merek dan paten butuh pendaftaran, sedangkan hak cipta adalah hak eksklusif yang muncul secara otomatis saat pencipta membuat karya dalam bentuk nyata dan dipublikasikan. Nah, untuk contoh ciptaan apa saja yang dilindungi sama hak cipta, yang pertama ada musik, buku, puisi, seni, ataupun pengetahuan lainnya. Nah, kalau untuk contoh pelanggaran hak cipta itu sendiri kayak mana? Contohnya seseorang yang merekam film di bioskop untuk tujuan komersil. Lalu ketika men-cover sebuah lagu tanpa izin daripada penciptanya, itu merupakan suatu pelanggaran dan apabila kita melanggarnya, itu akan terkena sanksi. Sanksinya bisa mulai dari denda hingga sanksi penjara. Oh gitu. Oke, sekarang aku paham apa sih itu hak cipta, pelanggaran, dan contohnya. Oke, terima kasih Tika atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Halo, kali ini saya akan membahas tentang persyaratan permohonan hak cipta. Nah, untuk tata cara syarat permohonan hak cipta, yang pertama ada surat permohonan atau pengusul hak cipta, yang kedua surat pernyataan, yang ketiga surat pengalian bukti hak cipta, yang keempat fotokopi surat percatatan ciptaan KTP, surat kuasa apabila melalui kuasa, keenam akta perusahaan atau apabila pemegang badan hukum, yang ketujuh ada dokumen lainnya. Nah, untuk yang pertama nih, surat permohonan atau pengusul hak cipta. Berikut ini saya akan lampirkan contoh kayak mana surat permohonan atau pengusul hak ciptanya ya. Nah, berikut ini template atau form pengusul hak cipta. Nah, ada ciptaan yang akan didaftarkan berupa judul ciptaan, nah, identitas pencipta, nah, ada nama pencipta, email, nomor telepon, provinsi, kabupaten, kota. Nah, jadi jangan sampai salah ya teman-teman untuk pengisiannya. Nah nih, ini contoh saya berikan nih yang udah, yang ada, yang sudah contoh kayak mana yang isinya. Tuh, cipta yang didaftarkan itu dia berupa buku, judul cipta, judul bukunya itu, nah, uraian singkatnya, tanggal berapa dia diumumkan di kota, terus identitasnya ada entitas yang kedua ini kalau si penciptanya ada 2 orang ya. Nah, selanjutnya ada surat pernyataan. Nah, berikutnya ini saya lampirkan juga kayak mana template si surat pernyataannya. Nah, ini teman-teman, ini si contoh atau si form surat pernyataannya. Nih, yang bertentangan di bawah ini pencipta, nama, kenegaraan, alamat. Terus ini menyatakan bahwa karya ciptaannya memohon berupa judulnya. Nah, ini teman-teman tinggal ngisi aja nih sesuai dengan titik-titik atau kolom atau garis yang telah disediakan. Nah, ini masih lanjutan yang di atas tadi. 1, 2, 3, 4. Nah, ini nih yang udah ada contoh pengisiannya. Yang surat pernyataan tadi ya, itu nama, kenegaraan dia, alamat. Nah, karya cipta yang di situ buku, berjudul, karakteristik. Nah, nih contoh yang udah ada contoh pengisiannya. Nah, untuk terakhir jangan lupa ya pakai materai 10.000. Jangan pakai materai 6.000 lagi teman-teman. Nih, materai 10.000 ya. Nah, setelah surat pernyataan, selanjutnya ada surat pengalihan bukti hak cipta. Nah, sama yang tadi saya akan lampirkan ke mana template-nya ya. Nah, berikut ini ada contoh template atau form surat pengalihan hak cipta. Nama, alamat.
Nah, jangan lupa juga pakai materai 10.000. Nah, ini e-form yang sudah ada pengisiannya. Nah, namanya Fatimah Azara, alamatnya. Dia adalah selaku pihak yang pertama dengan ini menyerahkan karya ciptanya. Ini maksudnya kenapa nama universitasnya yang masuk? Karena dia ikut juga dalam si pendaftaran. Jadi kan si Fatimah Azara ini masih mahasiswa nih teman-teman. Jadi untuk apa itu dia harus melalui fakultas atau universitas ya. Nah, selanjutnya jangan lupa fotokopi surat pencatatan ciptaan itu, KTP-nya, surat kuasa apabila melalui kuasa, yang keenam akta perusahaan, atau apabila pemegang badan hukum, yang ketujuh ada dokumen lainnya. Nah, untuk si KTP tadi nih sama dokumen-dokumen lainnya nih saya lampirkan ya berikut foto-fotonya. Nah, untuk si fotokopi si KTP ini lebih kurang kayak gini ya. Contoh lampiran scan KTP pencipta. Disusun berurutan mulai dari pencipta sampai pencipta terakhir sesuai dengan urutan pencipta pada surat pernyataan dan surat pengalian. Nah, tadi kan yang pertama sih Fatimah Az-Zahra ya. Nah, di nomor pertama, yang kedua baru sih Ahmad Dahlan. Jadi lebih kurang kayak gini ya susunan scanan fotokopinya. Jangan sampai kalah. Nah, selanjutnya ada dokumen terlampir lainnya nih. Nah, untuk si buku ini hanya bisa e-book berupa bentuk PDF 20 MB, program komputer sampai dengan 20 MB, ceramah, alat peraga dan itu. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat ya. Nah, ini terakhir nih ada terjemahan berupa dokumen berapa megabyte dia sampai 20 megabyte, jadi rata-rata semua pakai PDF nih, jadi biar aman. Dan nah, sekian itu penyampaian materi saya tentang tata cara persyaratan permohonan hak cipta. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan jadi tidak ada kesalahan lagi atau kekeliruan bagaimana dalam tata cara pendaftaran hak cipta. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.